Performa AC Milan terus merosot, nasib Stefano Pioli kini di ujung tanduk. Nasib malang dialami oleh AC Milan dalam perjalanan mereka di Serie A musim kali ini. Setelah lama memuncaki klasemen sementara, AC Milan perlahan mengalami penurunan posisi dan kini terlempar dari zona 4 besar. Poin 66 yang dimiliki AC Milan sama dengan raihan angka yang dimiliki oleh Napoli dan juga Juventus. Dengan masih ada Atalanta dan juga Lazio, maka perjuangan Milan finish di 4 besar dipastikan bakal sangatlah terjal. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan bisa saja bakal mengambil langkah tegas untuk memecat Pioli jika ia gagal membawa Rossoneri finish di zona 4 besar pada akhir musim nanti. Sejumlah nama kandidat pengganti mulai bermunculan. Nama pertama yang disebut adalah ex-pelatih Lazio yakni Ivan Juric. Lalu ada rumor pula yang mengatakan bahwa ex-pelatih AC Milan yakni Massimiliano Allegri juga masuk ke dalam daftar. Stefano Pioli memiliki 5 laga sisa untuk menghindari dirinya dari jurang pemecatan. Usaha pertama bakal dimulai pada akhir pekan ini kala AC Milan menjamu Benevento. Masalahnya setelah laga itu AC Milan dihadapkan pada lawan yang berat. Mereka bertandang ke markas Juventus, kemudian Diavolo Rosso harus melawan Torino dan juga Cagliari, sebelum terakhir melawat ke markas Atalanta pada Giornata yang terakhir. Ronald Koeman tak menyangka Barcelona bisa naik ke puncak klasemen. Pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman mengatakan bahwa dirinya tak menyangka timnya bisa berada dalam posisi saat ini, yakni dalam perburuan gelar La Liga Spanyol. Ronald Koeman kagum dengan performa Barcelona terutama setelah pertengahan musim ini. Barcelona sempat berada di luar 10 besar pada awal musim dan banyak yang memprediksi sejak itu Barcelona tak akan menjuarai La Liga Spanyol. Namun kini mereka punya kesempatan naik ke puncak klasemen jika berhasil mengalahkan Granada pada hari Jumat. Pelatih asal Belanda itu sempat mengeluh karena tidak mendapatkan pemain nomor punggung 9 yang dia mau. Namun tanpa itu, Barcelona tetap tak memiliki masalah untuk mencetakkan gol. Dengan perubahan formasi dari 4-3-3 menjadi 3-5-2, Ronald Koeman mengandalkan duet Griezmann dan juga Messi yang menjadi ujung tombak Barcelona. Dan tak disangka Barcelona meraih banyak kemenangan dari perubahan formasi tersebut. Manchester City sukses menang comeback atas PSG. PSG memang masih mengemban status finalis Liga Champions pada musim lalu. Namun pada laga ini mereka tumbang di tangan Manchester City yang hanya bisa mencapai babak perempat final di musim itu juga. Awalnya Les Paris yang sempat unggul berkat gol dari Marquinhos pada menit ke-15. Keunggulan tersebut bertahan cukup lama sampai Kevin De Bruyne mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-64. Kemudian Riyad Mahrez menjadi penentu kemenangan The Citizen di menit ke-71 lewat free kick cantiknya. Hasil ini jelas menguntungkan buat Manchester City. Mereka hanya perlu mengincar hasil imbang pada leg kedua nanti dan kalaupun kalah, hasil 0-1 masih cukup untuk membawa Manchester City melaju ke partai final. Fokus menangi Liga Champions, Neymar tak pikirkan soal Ballon d'Or. PSG sedang mempersiapkan laga semifinal Liga Champions kedua mereka dalam 2 tahun terakhir dan Neymar tetap berkomitmen pada tujuannya untuk memberikan trofi yang lama dinantikan klub asal Prancis tersebut ketimbang fokus pada prestasi individu. Dua klub sultan Paris Saint-Germain dan juga Manchester City harus saling segel di babak semifinal musim 2020-2021 ini saat keduanya sama-sama bermimpi untuk memenangi trofi Liga Champions pertama mereka dalam sejarahnya. Neymar tentu saja akan sangat diandalkan oleh juara Prancis tersebut untuk membantu mereka memenangi Liga Champions. Pemain Brasil itu sebelumnya banyak disebut-sebut sebagai pemain terbaik dunia ketiga yang sangat mungkin menjadi penerus bagi Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dalam perburuan memenangi Ballon d'Or. Tentu sesuatu yang tak pernah berhasil dicapainya hingga saat ini. Kini Neymar menegaskan bahwa dia sama sekali tak memikirkan untuk memenangkan penghargaan tersebut dan mengatakan bahwa fokus utamanya adalah membantu PSG untuk bisa memenangkan Liga Champions pertamanya untuk klub asal Perancis tersebut. Marcelo terancam absen di leg kedua semifinal Liga Champions. The Guardian melaporkan bahwa Marcelo berpotensi absen di leg kedua nanti karena ia mendapatkan tugas khusus dari pemerintah Spanyol jelang laga tersebut. Menurut laporan tersebut, Marcelo berpotensi absen karena ia terpilih menjadi petugas KPPS untuk pemilu Kota Madrid di tanggal 4 Mei mendatang.
Marcelo mendapatkan tugas untuk mengawasi jalannya pemilu kota Madrid di wilayah tempatnya tinggal. Situasi ini membuat Marcelo berpotensi absen karena pada tanggal 4 Mei nanti, skuad Real Madrid akan bertolak ke Inggris untuk melakoni leg kedua Liga Champions. Dan kini manajemen Real Madrid telah mengupayakan agar Marcelo mendapatkan dispensasi agar tidak menjadi petugas KPPS. Mereka punya contoh kasus agar Marcelo terlepas dari tanggung jawabnya tersebut dan ikut Madrid terbang ke Inggris. Karena di tahun 2019 yang lalu kiper Levante yakni Aitor Fernandes bisa mendapatkan dispensasi karena hari pencoblosan bertabrakan dengan laga melawan Athletic Bilbao. Situasi yang sama pernah dialami oleh Iñaki Williams di tahun 2015. Ia mendapatkan dispensasi karena pertandingan Levante melawan Athletic Bilbao bertabrakan dengan pemungutan suara di Basque. Everton bakal beri James Rodriguez kontrak yang baru. Menurut laporan dari Marca, gelandang Everton yakni James Rodriguez mengantri untuk memperpanjang kontraknya di Everton. Kontrak gelandang asal Kolombia itu saat ini sebenarnya baru akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Tetapi Carlo Ancelotti ingin mempertahankannya di Everton selama 1 tahun tambahan. James tampil mengesankan selama musim pertamanya di Liga Premier Inggris. Ia berhasil mencatatkan 6 gol dan juga 4 assist dalam total 22 pertandingannya untuk Everton sejauh ini. Jesse Marsch sepakat tangani RB Leipzig. Pelatih Salzburg yakni Jesse Marsch telah menyetujui persyaratan untuk menggantikan Julian Nagelsmann untuk melatih klub Bundesliga Jerman yakni RB Leipzig. Nagelsmann sebelumnya telah resmi menangani Bayern Munchen mulai Juli mendatang. Menurut laporan dari Kicker menyatakan bahwa pria berusia 47 tahun itu telah menolak pinangan dari Tottenham Hotspur dan memutuskan untuk menangani RB Leipzig. Mantan asisten pelatih tim nasional Amerika Serikat tersebut telah lama menjadi bintang baru dalam jaringan sepak bola global milik Red Bull yang sangat luas. Pekerjaan di RB Leipzig akan menjadi yang ketiga untuk lingkungan yang didukung oleh Red Bull. Setelah sebelumnya ia 3 tahun memimpin New York Red Bull dan juga 2 tahun bersama RB Salzburg. Aissa Mandi telah mencapai kesepakatan dengan kubu Villarreal. Menurut laporan dari ESPN, bek Real Betis yakni Aissa Mandi telah setuju untuk bergabung dengan Villarreal dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu secara resmi akan bergabung dengan tim Uni Emirat pada tanggal 1 Juli mendatang atau sehari setelah kontraknya di Real Betis berakhir. Sebelumnya, Aissa Mandi pernah dikabarkan merapat ke Liverpool, mengingat Liverpool sangat membutuhkan bek tengah yang baru. Ini tak lepas dari semua bek tengah Liverpool mereka yang mengalami masalah cedera secara bersamaan. Pemain internasional Aljazair itu diketahui telah membuat lebih dari 150 penampilan di La Liga Spanyol bersama Real Betis sejak bergabung dengan Reims pada tahun 2016 yang lalu. Harry Kane isyaratkan henggang dari Tottenham Hotspur. Harry Kane telah merenungkan kegagalan Tottenham meraih trofi EFL Cup di tengah pembicaraan tentang kepergiannya pada musim panas nanti. Dirinya mengakui bahwa dia masih memiliki keinginan membara untuk memenangkan trofi besar dalam karirnya. Spurs memperpanjang rekor tanpa trofi mereka menjadi 13 tahun setelah dikalahkan 1-0 oleh Manchester City di final Piala Carabao Cup pada minggu kemarin. Harry Kane kini diberitakan masih mencari trofi besar pertamanya dalam karirnya dan dia telah disarankan untuk meninggalkan London Utara pada musim panas ini dan mencoba untuk menyambut impiannya tersebut dengan bergabung dengan Manchester United ataupun Real Madrid yang keduanya dilaporkan sangat serius untuk memboyongnya. Dan ex-Philippe Coutinho sudah ngebet untuk bergabung dengan Liverpool. Liverpool dan para fansnya sepertinya bisa bersukacita dalam waktu yang dekat ini. Pasalnya, Liverpool dikabarkan sedang berusaha untuk mendatangkan pemain yang memiliki gaya bermain seperti Coutinho. Pemain tersebut ialah gelandang milik Borussia Mönchengladbach yakni Florian Neuhaus. Kemiripan gaya bermain antara Florian Neuhaus dengan Coutinho sendiri telah mendapatkan pengakuan dari legenda Liverpool yakni Emil Heskey. Menurut Emil Heskey, Florian Neuhaus mungkin saja bisa membawa dampak yang besar seperti apa yang dilakukan oleh Coutinho di Liverpool dulu. Sementara itu, Neuhaus sendiri kabarnya juga telah menaruh hatinya kepada Liverpool. Menurut jurnalis yang memiliki hubungan dengan Bundesliga yakni Christian Falk, Neuhaus saat ini sudah berniat untuk bergabung dengan Liverpool. Faktor Jurgen Klopp menjadi salah satu hal yang disebut menjadi alasan mengapa Neuhaus ingin pindah ke Liverpool apabila dia bisa meninggalkan Borussia Mönchengladbach pada musim panas ini.
penerus bagi Gerard Pique, Barcelona incar bek milik Juventus. Ronald Koeman diberitakan ingin memperkuat timnya di musim panas nanti. Salah satu posisi yang ingin diperkuatnya adalah posisi bek tengah. Sport melansir ada beberapa bek yang dilaporkan menjadi incaran bagi Ronald Koeman. Terbaru, Ronald Koeman tertarik untuk merekrut Matthijs de Ligt dari Juventus. Ia kini mempersiapkan era pasca Gerard Pique karena sang bek kini usianya sudah menua dan juga rentan mengalami cedera. Itulah mengapa Ronald Koeman butuh bek tengah yang baru untuk menjadi penerus bagi Gerard Pique nantinya. Ronald Koeman tidak asing dengan Matthijs de Ligt karena ia sempat menangani sang bek saat ia masih menjadi manajer bagi timnas Belanda. Ia menilai de Ligt punya potensi yang besar untuk menjadi bek top di masa mendatang, sehingga ia menilai de Ligt sangatlah cocok untuk Barcelona. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.